Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin sekalian, adik-adik dan sobat-sobat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dua nikmat yang merupakan nikmat terbesar yang Allah limpahkan kepada kita semua. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah dan taufik Allah limpahkan kepada kita semua yang sekalian dapat melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini untuk beribadah, untuk bertakarrub, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, menunaikan kewajiban kita dalam rangka menuntut ilmu agama. Karena perlu kita ketahui bersama bahwa menuntut ilmu agama adalah kewajiban. Apa dia? Kewajiban sebagai seorang muslim, baik laki-laki maupun wanita, baik remaja maupun orang tua. Nabi kita SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya apa? Wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Oleh karena itu, niatkan ketika kita berangkat dari rumah ke masjid yang mulia ini, kita niatkan untuk menunaikan kewajiban kita agar kita mendapatkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sobat-sobat muda kita, masa muda atau masa remaja adalah sebuah masa yang tidak bisa dipisahkan dengan pergaulan, dengan pertemanan. Punya teman semua enggak? Punya ya? Berapa orang? Banyak. Main FB enggak? Temannya ada berapa di FB? 300, subhanallah. Itu baru di FB, belum di kelas. Sekali lagi, masa remaja itu tidak bisa dipisahkan dengan pergaulan. Pada saat remajalah kita sangat aktif berkenalan dengan orang lain. Pada saat remaja kita semangat bergaul dengan teman-teman dan rekan-rekan kita. Di sekolah kita punya teman, di rumah punya teman tidak? Punya teman. Ketika lagi jalan-jalan di mall, kenalan sama orang, main di time zone dan lain sebagainya, kita berkenalan dengan orang. Oleh karena itu, sekali lagi, tidak aneh ketika kita mengatakan bahwa masa muda atau masa remaja itu sangat erat dengan pertemanan. Bahkan pada masa remaja atau pada masa muda lah banyaknya komunitas-komunitas remaja tertentu yang suka olahraga, buat tim futsal. Ada tim futsal di sini? Main futsal nggak? Kami belum main tim atau ikut klub futsal, ikut klub basket. Yang punya motor ikut geng motor. Ada yang punya geng motor di sini? Oh tidak. Ada macam-macam. Yang putrinya ada yang ikut klub masak, klub dance dan lain sebagainya. Pokoknya
disibukkan untuk berkenalan dan bergaul. Yang hobi matematik buat komunitas matematika dan lain sebagainya. Sekali lagi, hari-hari kita itu diisi dengan teman-teman kita. Bahkan ketika masa muda, kita ini lebih sering bergaul dengan teman kita atau orang tua kita. Jujur nih, lebih sering ketemu papa mama atau teman-teman di sekolah. Teman-teman di sekolah, subhanallah. Papanya nggak punya waktu, Pak Ustaz, subhanallah, pulang sudah tidur dan lain sebagainya. Jadi pada masa muda itu kita lebih dekat dengan teman kita. Apalagi di kota Jakarta seperti ini, kita lebih sering melihat wajah sahabat-sahabat kita dibanding melihat wajah siapa? Ayah dan ibu kita. Ini tidak bisa diragukan. Karena saya juga papa muda dan saya muda di Jakarta. Jadi ketika waktu, kayaknya sudah tua banget ya kalau begitu ya. Saya sudah papa muda dan muda di Jakarta. Karena saya juga pernah remaja. Dan itulah dunia remaja di Jakarta. Pada saat remaja, pada saat SMP atau SMA, kita sering sibuk di sekolah, ikut OSIS, seksi paskibraka, seksi olahraga, seksi sains, seksi konsumsi, dan lain sebagainya. Jadi habis untuk teman-teman, habis untuk rekan-rekan kita, habis untuk sahabat-sahabat kita. Makanya ikatan persahabatan ketika remaja itu sangat kuat. Bahkan remaja atau seseorang ketika muda itu bahkan lebih percaya temannya dibanding percaya siapa? Ayah atau ibunya. Subhanallah. Teman-teman kita sangat mudah mempengaruhi kita, atau sebaliknya kita sangat terpengaruh dengan teman-teman kita. Saya ingin bertanya sama adik-adik sekalian, apabila seorang remaja itu bisa mendata atau mengabsen hewan-hewan di kebun binatang 4 bulan ketika berbicara. Pernah dengar gak ada teman-teman kalau ngomong itu bawa nama hewan? Dasar lo kudani lo, begitu. Pernah dengar? Dasar lo cumi-cumi lo, cumi-cumi di rumah. Itu belajarnya dari orang tua atau dari teman? Dari teman. Jadi belajar nama hewan itu bukan dari orang tua, belajar nama hewan atau binatang dari mana? Dari teman. Ini salah satu bentuk betapa luar biasanya pengaruh pergaulan di kehidupan remaja atau orang yang sedang berada di masa muda. Oleh karena itu hadirin sekalian, adik-adik yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala atau disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam telah mengatur bagaimana kita bergaul. Islam telah menjelaskan dengan siapa kita berteman dan bersahabat agar kita tidak salah jalur dan alamat, agar kita bisa sukses di dunia maupun di akhirat. Karena pergaulan di masa remaja itu menentukan jalan hidup kita 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Ini sangat dipengaruhi dengan siapa kita bergaul. Subhanallah. Kalau orang bergaulnya dengan geng motor, ketangkap polisi, dipenjara 10 tahun, kira-kira masa depannya gimana ya sekalian? Bermasalah. Oleh karena itu Islam mengatur bagaimana kita bergaul. Dan salah satu prinsip dalam agama kita, ketika kita bergaul adik-adik sekalian, kita harus melihat dengan siapa kita bergaul. Kita harus melihat siapa teman dan sahabat kita. Tapi kan saya sudah tahu namanya Pak Ustaz. Bukan hanya sekedar nama. Agama kita, Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita adik-adik sekalian, memerintahkan kita untuk melihat bagaimana agama teman kita, bagaimana ibadah teman kita, bagaimana akhlak dan perangai teman kita. Jadi kita harus selektif dalam memilih teman. Harus apa? Selektif atau melihat dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bermain sepeda, dengan siapa kita mengobrol, dengan siapa kita jalan-jalan setelah selesai sekolah misalnya.
Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bergaul, bersahabat dan berteman dengan teman yang saleh. Teman yang apa? Adik-adik sekalian, ada masalah banyak. Kok konsentrasi sih? Teman yang apa? Yang saleh. Apa sih teman yang saleh? Teman yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman yang rajin sholat, teman yang rajin berzikir, teman yang rajin membaca Al-Quran, teman yang mau belajar agama. Dia belajar Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman yang punya akhlak yang mulia. Itulah tipe teman yang harus menghiasi kehidupan kita. Bukan sembarangan milih teman. Oleh karena itu tidak benar ketika ada yang mengatakan jangan pilih-pilih ketika berteman. Ini bertentangan dengan agama Islam, agama adik-adik sekalian. Jadi sebagai umat muslim, kita harus memilih siapa teman kita. Jangan salah bergaul, karena salah bergaul itu bisa fatal. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira teman kita yang sekarang ini, yang ada di Facebook, yang ada di sekolah, yang kita bermain ketika sore hari, tipenya seperti itu apa tidak? Rajin sholat tidak teman kita sekarang? Coba kita berpikir bersama-sama. Teman permainan kita di sekolah atau di tempat lain rajin sholat nggak adik-adik? Adik-adik yang putri. Nah, ini harus kita pikirkan. Jadi nggak ada yang punya teman rajin sholat ya? Subhanallah. Rajin berzikir atau tidak? Penampilannya bagaimana? Menutup aurat atau tidak? Nah, ini perlu kita perhatikan. Rajin mengingat Allah atau tidak? Rajin berinfak atau sedekah atau tidak? Terus akhlaknya perlu kita lihat. Kalau berbicara santun atau tidak? Menjaga perasaan kita atau tidak? Jadi hadirin sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memikirkan dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman dan bersahabat. Karena sekali lagi Islam memerintahkan kita untuk melihat siapa teman kita, siapa sahabat kita, siapa teman yang selalu menghiasi hari-hari kita. Namun sekali lagi kenyataan tidak seindah teori. Kenyataan yang ada pada saat ini, banyak di antara kita hadirin sekalian itu tidak selektif dalam berteman, tidak memilih-milih ketika berteman. Yang penting bisa berkenalan, enak diajak ngobrol, akhirnya kita jadikan sahabat. Dan ini adalah keliru. Ini sebuah hal yang tidak benar. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan apa keutamaan yang akan adik-adik peroleh sekarang jika adik-adik sekalian memilih dengan siapa kita bergaul. Apa yang akan didapatkan oleh adik-adik sekalian ketika kita berteman dengan orang yang saleh, orang yang akidahnya bagus, imannya benar, rajin sholat, rajin berzikir, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Rasulullah SAW sebagai idolanya. Kan begitu. Jadi kita harus berteman dengan orang-orang, teman-teman, sahabat-sahabat yang mengidolakan siapa? Rasulullah SAW. Sekarang idola aja siapa? Rasulullah, Cristiano Ronaldo. Subhanallah, Cristiano Ronaldo. Idola remaja-remaja putri sekarang siapa? K-pop Pak Ustaz. Subhanallah, K-pop. Ini kan subhanallah. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang mengidolakan Rasulullah SAW. Nah, ternyata kenyataannya tidak demikian. Banyak di antara kita yang tidak memilih teman yang saleh. Bahkan kalau ada teman kita rajin ke masjid, apa komentar kita? Wah, ini jadul banget sih ada orang subhanallah.
kuno banget sih hari gini ke masjid, subhanallah. Justru dikucilkan di masyarakat, di pergaulan. Hari gini itu kita harus nongkrong di Senayan, subhanallah. Hari begini kita harus sering nongkrong di mall, jangan di masjid dan jangan di majelis taklim. Gitu. Betapa banyak teman-teman kita kalau dengar Sabtu sekarang kita nongkrongnya di masjid itu ditertawakan jemaah sekalian. Subhanallah. Anak mami lo masa ngumpulnya di masjid? Kita harus di mall dong, harus di lapangan futsal, harus di tempat-tempat yang lain yang jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini keliru. Ini keliru. Oleh karena itu kita akan membahas apa yang akan kita dapatkan, keutamaan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya jika kita memilih teman yang saleh. Keutamaan yang pertama, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin dicatat ya. Yang pertama, bahwa berteman dengan orang yang soleh adalah pertemanan dan persahabatan yang abadi, yang langgeng, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi dengan bersahabat bersama orang-orang yang soleh, yang rajin beribadah dan berakhlak mulia, kita sedang berteman dan bersahabat dengan orang-orang yang persahabatan itu akan kekal abadi sampai di hari kiamat. Subhanallah. Coba buka mushafnya surat Az-Zukhruf ayat 67. Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Mushafnya di bawah kan ya? Ada bawa mushaf nggak? Adik-adik sekalian. Siapa yang bisa baca terjemahannya? Saya bacakan ya. Allah berfirman, surat apa? Az-Zukhruf. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada saat di dunia maka akan saling bermusuhan di akhirat, akan saling membenci pada hari kiamat, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang saling bersahabat, orang-orang yang saling menyukai, saling mencintai, akan saling bermusuhan pada hari kiamat, akan saling berantem pada hari kiamat, kecuali siapa? Orang yang bertakwa. Subhanallah. Jadi siapapun yang punya teman, namun di antara mereka tidak ada takwa, kita tidak bertakwa, teman kita tidak bertakwa, maka bisa dipastikan pertemanan itu, persahabatan itu tidak akan kekal selama-lamanya. Bisa dipastikan suatu saat nanti kita akan saling bertengkar, kita akan saling menghujat, kita akan saling bermusuhan, siapapun tersebut. Jadi adik-adik sekalian, coba cek sahabat kita, bertakwa atau tidak. Kalau tidak bertakwa, maka pasti kita akan bermusuhan dengan dia. Jadi yang punya sahabat, yang punya teman, coba deh cek lagi temannya, coba lihat lagi kesolehan sahabat kita. Kalau sahabat kita tidak soleh, walaupun sekarang kompak banget, walaupun sekarang sehidup sehati, pasti pecah, pasti berantem kalau tidak di dunia pada hari kiamat. Oleh karena itu mari kita pikirkan, kalau hubungan kita dengan sahabat kita, dengan teman kita tidak dilandasi dengan ketakwaan, kita atau teman kita tidak bertakwa kepada Allah, Allah jamin persahabatan itu akan langgeng apa tidak? Tidak. Persahabatan itu akan pecah,
Bukannya kita bergandengan tangan, kita akan saling bermusuhan. Sekali lagi. Oleh karena itu coba pikirkan masa-masa adik-adik sekalian. Kira-kira kalau kita berteman dengan seseorang, harapan kita apa? Berantem atau tidak? Kenalan sama orang, harapan kita apa? Selama-lamanya, bahkan semakin akrab lagi. Allah yang menjamin kalau sahabat kita tidak bertakwa pasti pecah. Kira-kira enak gak berantem sama mantan teman sendiri? Punya sahabat gak nih? Nah, dia punya sahabat ya? Dikurung di rumah sama orang tuanya? Punya teman gak? Punya sahabat tidak? Punya sahabat? Namanya siapa dia? Gibran. Punya sahabat Gibran? Punya, ada berapa? Masya Allah. Pernah ada cekcok atau pernah berantem nggak dengan sahabat? Pernah. Rasanya gimana? Biasa aja tuh. Enak nggak? Nggak enak ya? Nggak enak. Adik-adik sekalian catat baik-baik. Berantem yang paling gak enak itu berantem dengan sahabat sendiri, apalagi berantem dengan mantan sahabat. Kan begitu. Jadi berantem yang paling menyakitkan itu berantem dengan mantan sahabat kita. Setahun yang lalu kita kalau pergi sekolah bareng dia, pulang sekolah main tunggu-tungguan. Namun sekarang pecah, sekarang cekcok. Itu paling gak enak. Kita mungkin bisa paham kalau kita diomongin oleh musuh kita, kita difitnah oleh musuh kita. Namun mungkin kita menangis ketika yang fitnah kita siapa? Mantan sahabat kita. Karena permusuhan yang paling menyakitkan itu permusuhan dengan mantan sahabat. Iya apa beda? Iya. Makanya dulu waktu saya remaja ada istilah makan orang itu masih lumayan, yang paling parah itu makan teman sendiri. Subhanallah, teman sendiri masih dimakan. Artinya apa? Dikhianati. Itu menyakitkan. Ketika kita dikhianati sahabat kita, itu sangat menyakitkan. Nah, adik-adik sekalian, buat apa punya banyak teman sekarang? Buat apa pintar bergaul sekarang kalau pada hari kiamat itu jadi musuh? Ya apa tidak? Jadi buat apa punya sahabat banyak kalau pada hari kiamat justru jadi musuh? Karena Allah yang berfirman, seluruh orang-orang yang saling mencintai, seluruh sahabat, seluruh kekasih akan menjadi musuh pada hari kiamat kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi adik-adik sekalian, kalau tidak mau pecah, kalau tidak mau bermasalah dengan sahabat kita, lihatlah siapa dia. Pilihlah sahabat yang bertakwa kepada Allah. Karena sahabat yang tidak bertakwa kepada Allah, berantemnya hanya nunggu waktu saja. Kalau nggak berantem di dunia, berantem di mana? Di akhirat. Pasti itu jaminan dari Allah. Pasti kita berantem dengan sahabat kita kalau salah satu dari kita tidak bertakwa kepada Allah. Dan itu menyakitkan. Dan kita ketika bersahabat, ketika kita berteman, ketika kita berkenalan, kita mengharapkan hubungan yang harmonis, saling mengerti antara kita dengan teman kita, saling pengertian antara kita dengan sahabat kita, saling menutupi kekurangan satu dengan yang lain. Kita ingin persahabatan kita selalu penuh dengan gelak tawa, selalu penuh dengan keceriaan, selalu penuh dengan kegembiraan. Iya enggak? Iya. Nah, kalau demikian, rugi sekali kalau teman kita tidak bertakwa. Kenapa? Karena pasti berantem. Ini janji siapa? Allah. Kalau nggak berantem di dunia, berantem di akhirat. Jadi dari sekarang harus benar-benar diseleksi. Kalau ingin punya sahabat setia, cari yang apa? Bertakwa. Karena yang dijamin oleh Allah akan tetap setia sampai hari kiamat. Siapa? Teman-teman yang bertakwa. Teman-teman yang apa?
bertakwa. Jadi mulai saat ini seleksi. Sahabat saya siapa? Kalau ada sahabat kita yang belum bertakwa, yang tidak sholat, ajak untuk sholat, ajak untuk ngaji, ajak untuk belajar agama, ajak untuk berzikir. Kalau tidak mau juga, coba pertimbangkan lagi adik-adik sekalian. Karena buat apa kita punya banyak teman, kita punya banyak sahabat, namun suatu saat nanti kita akan berantem dengan dia. Kalau tidak di dunia, di mana? Di akhirat. Dan itu sebuah kepastian dan sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. Sekali lagi, cekcok yang paling menyakitkan jika kita cekcok, jika kita berantem, jika kita berkelahi dengan mantan sahabat kita. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan pertama saja sudah indah, bahwa bergaul dengan orang soleh akan dijaga sampai hari kiamat. Tidak akan pecah, tidak akan kecewa, tidak akan berantem antara dua sahabat. Itu yang pertama, adik-adik sekalian. Yang kedua, bersahabat dengan orang yang soleh, yang takut kepada Allah, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, sama saja bergaul dengan orang yang berusaha menunaikan hak kita. Jadi saya ulang, kalau kita bergaul dengan orang soleh, itu sama saja kita sedang bergaul dengan orang yang berusaha menunaikan hak kita sebagai seorang teman. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Kenapa? Karena ia tahu Allah memerintahkan dia untuk menjaga hak kita. Contohnya begini adik-adik sekalian, kalau teman kita soleh, kalau teman kita bertakwa kepada Allah, begitu ketemu dia sudah menebarkan senyum. Senang nggak kalau ketemu teman kita disambut dengan senyuman? Senang nggak? Atau justru sebaliknya? Kita kalau bahagia baru kalau teman kita menyambut kita dengan cemburuan? Kan tidak. Kita akan senang kalau teman kita menyambut kita dengan apa? Dengan senyum. Kan begitu. Nah, itulah yang akan kita dapatkan kalau teman kita soleh atau bertakwa. Ketika ketemu kita dia akan senyum. Kenapa demikian? Karena teman yang bertakwa saat bertemu dengan kita dia akan teringat hadis Nabi SAW. Apa sabda Nabi? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu apa? Sedekah. Dia akan tersenyum dan kita akan senang. Kan gitu. Setuju apa tidak? Ada yang tidak senang kalau disenyumi orang? Justru tersinggung, kurang ajar nih orang. Saya lewat dia senyum. Ada yang seperti itu? Gak ada. Semua kita senang ketika ketemu teman, ketemu sahabat, lalu disambut dengan senyum. Teman yang soleh adik-adik sekalian, begitu ketemu dia akan mengucapkan salam. Akan mengucapkan apa? Salam. Kenapa? Teringat sabda Nabi SAW. Jika seorang muslim bertemu dengan saudaranya muslim, maka ucapkanlah salam. Ketemu kita, dia ucapkan salam. Salam itu apa sih? Doa. Apa dia? Doa. Apa artinya? Ini pada ucapkan salam gak perlu ketemu? Enggak ya? Orang aja sekarang kalau ketemu, apa kabar bro? Wah, apa kabar bro lagi? Pokoknya dikit-dikit bro. Kayaknya namanya broto itu kali ya. Iya. WhatsApp bro, subhanallah. Oh, ketemu WhatsApp bro. Gini bro, ini nggak bisa datang sekarang, subhanallah. Nah, Islam itu mengajarkan yang lebih indah lagi dari sekedar bro-broan. Kan begitu. Apa yang diajarkan oleh Islam? Assalamualaikum. Ketika kita mengucapkan salam, kita mendoakan agar saudara kita dijaga dan diselamatkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Bertemu dengan teman yang soleh, belum apa-apa aja udah didoain adik-adik sekalian. Kan
indah ya, kita didoakan oleh orang soleh. Semoga hari-hari kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah orang soleh. Kalau teman kita soleh, ketemu saja ucapkan salam. Kalau ngobrol, gimana kalau ngobrol teman yang soleh? Kalau ngobrol sama dia, dia akan menjaga perasaan kita. Kenapa demikian? Karena kalau teman kita soleh, saat bicara dengan kita, dia teringat sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhib. Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Subhanallah. Jadi kalau bicara sama kita, ucapannya dijaga. Kira-kira seneng gak kita kalau ketemu teman kita ini dibodoh-bodohin? Lu sih bego banget sih. Seneng gak dengar kata-kata seperti itu? Gak seneng kan? Nah, kalimat itu tidak akan keluar dari teman yang soleh. Kan begitu. Orang yang soleh akan menjaga lisannya, akan menjaga tutur katanya. Dia tidak akan menyinggung dan menyakiti perasaan kita. Itulah jika kita bergaul dengan teman yang soleh. Bahkan sebaliknya dari sekalian, dia berusaha menyenangkan perasaan kita. Kenapa? Karena ketika ngobrol sama kita, dia teringat sabda Nabi. Apa sabda Nabi? Nabi bersabda, wa ahabbul a'mali ilallah sururun yudkhiluhu ala muslim. Di antara amal yang terbaik ada dan dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang kita berikan kepada hati saudara kita. Jadi kalau ngomong, inginnya membuat hati kita senang saja. Subhanallah. Kan begitu ya. Lo tambah lama tambah ganteng aja sih, kan begitu, senang gak? Atau yang putrinya, lo tambah cantik aja, itu kan senang banget. Kenapa? Dan ini teman yang soleh. Dan ngomong logo boleh gak? Gak ada masalah kan begitu, apabila sesuai dengan urfnya. Jadi sekali lagi hadis rahimahullah wa iyyakum, teman yang soleh itu menjaga perasaan, bahkan menyenangkan perasaan kita. Kalau kita sakit, teman yang soleh itu akan menjenguk. Seneng gak kalau kita lagi sakit flu atau sakit demam, teman sekolah kita datang? Senang. Nah, itulah profil teman yang soleh. Dia akan menjaga hak kita, adik-adik sekalian. Kalau kita kesulitan, dibantu. Kita tidak paham PR matematik, dia akan mengajarkan kita PR tersebut. Bukan mengerjakan ya, ini gak mendidik, tapi mengajarkan. Ini teman yang soleh karena dia berusaha menunaikan hak kita sebagai seorang teman. Jadi perasaan kita dijaga. Kalau ada kesulitan kita dibantu. Kalau kita sedih kita dibuat gembira. Akhirnya kita makan bakso buat traktir. Subhanallah. Kenapa? Karena melihat kita sedih, ingin menggembirakan kita. Subhanallah. Kan begitu. Kan seneng nggak kalau jalan sama teman ditraktir bakso? Wah, itulah pergaulan para ulama kita dulu, adik-adik sekalian. Pernah dengar tidak nama Abdullah bin Mubarak? Pernah dengar? Nggak pernah ya? Yang sering kedengaran sekarang siapa? Abdullah bin Mubarak ini ulama dan teman yang soleh. Kalau diajak jalan sama temannya, dia nggak mau, adik-adik sekalian, kecuali dengan satu syarat: saya yang mentraktir. Subhanallah. Jadi kalau diajak main bareng keluar rumah, nggak mau, kecuali syaratnya apa? Saya yang mentraktir. Kan begitu. Temenin gue, aku mau nih, nggak mau, kecuali dengan satu syarat: saya yang mentraktir. Gitu nggak kita? Subhanallah. Kalau kita kebalikannya ya, ditraktir kan nih. Subhanallah. Tuh gitu gua kalau nggak ditraktir kan begitu. Kalau orang soleh tidak, kenapa? Karena teman yang soleh itu pikirannya sudah ke akhirat. Kalau saya ditraktir, saya nggak dapat pahala. Tapi kalau saya mentraktir, dapat pahala apa tidak? Dapat pahala. Ditraktirlah sama dia. Subhanallah. Ini kalau teman kita apa? Soleh. Tapi kalau teman kita makan duitan, dipelorotin, adik-adik sekalian. Jadi sekali lagi, intinya bergaul dengan teman yang soleh
itu sama saja bergaul dengan teman yang akan menjaga perasaan kita, yang akan membantu kita ketika kita sulit, yang akan menjaga perasaan kita, yang akan menyenangkan hati kita, dan seluruhnya. Oleh karena itu, para ulama kita adalah sekalian berusaha mencari teman-teman yang saleh, teman-teman yang takut kepada Allah, teman-teman yang cinta kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia tahu kalau bergaul sama yang lain bisa jadi dikhianati, bisa jadi dibodoh-bodohi, bisa jadi dicuekin, diperalat dan lain sebagainya. Kan begitu. Karena tidak enak. Adapun teman yang saleh tidak. Makanya salah satu ketakutan seorang siswa ketika baru masuk ke sekolah yang baru apa? Diperas sama kakak kelas, kan begitu. Iya apa tidak? Dipalak misalnya di sekolah. Kenapa? Itu karena pergaulannya nggak soleh. Coba kalau bergaul sama orang-orang soleh, tidak akan dipalak, tidak akan diperas, tidak akan dibodoh-bodohi, justru di backup, didukung, ditolong dan seterusnya. Makanya bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka kita akan merasa dilindungi, merasa dipergauli dengan baik, merasa ditolong, merasa dihormati, merasa dihargai, merasa didukung, merasa diperhatikan. Karena teman yang soleh akan memperhatikan temannya, teman yang soleh akan menjaga perasaan temannya, teman yang soleh akan memberikan yang terbaik untuk temannya. Jadi rugi orang yang tidak bergaul dan berteman dengan orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita merasa belum mendapatkan persahabatan yang sejati, itu bisa jadi karena sahabat kita selama ini tidak soleh. Maka carilah teman-teman yang soleh. Nah, salah satu mencari teman soleh ini pada saat pengajian seperti ini. Saat ketika kita mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengkaji Al-Quranul Karim, kitab suci kita, bergaulan dengan sesama kita, bangun hubungan, berkenalan. Ini kajian di sini sudah berapa bulan? Hah? Namanya siapa dia? Apa? Rafi. Sudah berapa kali datang ke sini? 2 kali. Sudah kenal belum sama teman sebelah? Hah? Kenal. Ini penting. Sudah? Namanya siapa? Namanya tadi Gibran ya? Hibran. Hibran. Kalau dia siapa? Robi. SMA. Satu kelas kan enggak? Ya. Sama Mas Robi satu kelas. Oh. Rafi sekolah kelas berapa? Kelas 6 SMA. Oh iya. Nggak naik kalau begitu ya. Ya. Jadi hadirin sekalian, coba kita renungkan ya. Kalau kita belum mendapatkan sahabat sejati, itu karena sahabat kita tidak soleh. Buat apa? Sekali lagi, kalau mau cari teman yang hanya bisa tertawa, gampang. Kalau hanya mencari teman yang bisa tersenyum, itu gampang. Namun yang sulit adalah mencari teman yang bisa menangis ketika kita menangis, bisa mendukung kita ketika kita tertimpa musibah, yang tidak hanya senang diajak gembira saja, yang tidak hanya senang kalau hanya diajak ke mall saja, namun teman yang hadir di hadapan kita ketika kita sakit, ketika kita membutuhkan, ketika kita ada masalah dengan kakak kita atau adik kita. Dan teman itu adalah teman yang soleh. Teman itu adalah teman yang soleh karena dia tahu benar apa firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semua membutuhkan teman, kita semua membutuhkan sahabat. Maka sekali lagi, selektiflah dalam mencari teman. Sekali lagi, kalau kita lagi sukses, semua orang juga mau jadi teman kita. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, carilah teman yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadirin sekalian, keutamaan apabila kita memilih teman yang saleh. Yang ketiga, kita akan mendapatkan kebaikan dan kesolehannya.
Jadi kita akan terpengaruh dengan kebaikan dan kesolehannya. Jadi kita akan terpengaruh dengan kebaikan dan kesolehannya. Dan sebaliknya, bergaul dengan teman yang buruk, teman yang jauh dari agama, akan mempengaruhi kita sehingga kita jadi buruk juga di mata Allah, akan menjadi jahat di sisi Nabi SAW. Simaklah sabda Nabi SAW berikut ini, hadirin sekalian. Hadisnya sahih. Nabi bersabda, "Matalul jalisis salih was-saw kahamilil miski wa nafikhil kir." Perumpamaan teman duduk-duduk yang baik, kalau bahasa ajaran sekarang, teman nongkrong yang baik dan teman nongkrong yang buruk itu seperti apa? Seperti bergaul dengan tukang minyak wangi, parfum, atau bergaul dengan pandai besi. Apa maksudnya? Mari kita simak kelanjutan hadis ini. Nabi bersabda, "Fahamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyiban." Kalau kita bergaul, berteman dengan tukang minyak wangi, teman kita jualan parfum, maka kemungkinannya ada 3, hadirin sekalian. Yang pertama apa? Dia memberikan hadiah parfumnya kepada kita. Karena kamu suka nongkrong di kios atau di counter parfum saya kasih hadiah parfum. Subhanallah. Kita pakai, badan kita jadi wangi. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kita membeli parfumnya. Sudah sebulan bergaul, ini kok nggak dikasih-kasih? Kayaknya mungkin pelit. Ya udah saya beli aja deh. Kan begitu. Tapi sekali lagi efeknya positif, badan kita pun juga jadi harum. Yang ketiga, nggak dikasih-kasih, nggak punya duit untuk beli, paling tidak selama kita ngumpul, nongkrong, duduk-duduk di counter atau di kios parfumnya, baunya wangi atau tidak? Wangi, karena kita nongkrongnya di mana? Di kios atau counter minyak wangi. Jadi paling tidak selama di sana bau badan kita misalnya 1000 bunga. Tapi kalau 1000 bunga nggak dipakai sama remaja, ya itu orang tua yang suka ke masjid. Parfum yang enak kemarin itu apa? Benetton begitu ya, Calvin Klein, Paul Sport, wah banyak enak-enak. Begitu parfum yang enak-enak. Sebaliknya, hadirin sekalian, kalau kita bergaul dengan pandai besi, kata Nabi kemungkinannya 2. Jadi kalau tempat nongkrong kita di pandai besi, tempat pembuatan besi, maka yang pertama, imma an yuhriqa fiya tauba. Kemungkinan yang pertama, baju kita bolong kena percikan-percikan api yang dipakai untuk pandai besi tersebut. Jadi baju kita bolong. Kan pandai besi itu kan banyak apinya. Jadi bola-bola api kecil itu akan terpancar, dan peluang besar baju kita itu bolong terkena percikan api. Kalau tidak bagaimana? Kata Nabi yang kedua, antajida minhu rihan khabitha. Engkau akan mendapati bau tubuhmu bau apok. Kenapa? Karena nongkrongnya di mana? Di tempat pandai besi, nggak ada wangi-wanginya, penuh dengan api, dengan asap yang tidak mengenakan penciuman kita. Paham maksudnya tidak ada deh? Siapa yang paham maksudnya? Maksudnya adalah kita disuruh bergaul sama tukang minyak wangi, begitu? Bukan itu. Ini perumpamaan, bukan disuruh cari teman tukang minyak wangi. Akhirnya bilang, ya Pak Ustadz, teman di sekolah saya nggak ada yang jualan parfum. Kan begitu, ada yang jualan pulsa Pak Ustadz. Subhanallah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah teman yang baik itu seperti bergaul sama tukang minyak wangi, akan memberikan pengaruh baik dan positif kepada kita. Dan bergaul atau nongkrong
dengan orang-orang yang buruk, maka akan memberikan pengaruh negatif kepada kita. Seperti nongkrongnya di mana? Di pandai besi. Baju kita akan terbakar, tubuh kita akan bau apa? Bau apek. Subhanallah. Dan terbukti atau tidak? Terbukti nggak adik-adik? Iya. Sekali lagi, contohnya banyak sekali. Kalau kita bergaulnya sama teman-teman yang buruk, kita akan ikut-ikutan buruk. Kalau kita bergaul sama teman-teman yang suka bolos, yang tadinya tidak pandai memanjat pagar, akhirnya mampu memanjat pagar sekolah karena ikut bolos sama teman-teman. Awalnya pohon mangga aja nggak bisa dipanjat, tapi karena bergaul sama teman-teman yang suka bolos, akhirnya kabur dari sekolah. Yang awalnya tidak pernah merokok jadi apa? Merokok. Ada nggak teman-teman kita yang merokok? Kalau adik-adik kan insya Allah nggak merokok ya. Teman-teman ada yang merokok tidak? Kalau SD nggak ada insya Allah. Yang SMP atau SMA, teman-temannya ada yang merokok? Hah? Robi? Banyak. Nggak mungkin SMA di Jakarta nggak ada yang merokok tuh, mustahil. Banyak. Saya ingin bertanya, mereka belajar merokok di rumah atau di pergaulan? Hah? Ada orang tua yang mengajarkan merokok. Nah, pekan pertama 1 bungkus dulu ya. Nanti kalau sudah terlatih bisa ngepul, nanti 2 bungkus. Ada? Gak ada. Subhanallah. Remaja putra dan putri merokok itu di pergaulan, gak ada yang di rumah. Tidak ada yang di rumah, di pergaulan. Remaja putra dan putri kita ngisep ganja itu di mana hadirin sekalian? Di pergaulan. Makan putau itu di mana? Di pergaulan. Kan begitu. Iya apa tidak? Iya. Yang SMP dan SMA itu tahu. Awalnya karena bolos bareng misalnya. Awalnya sih cuma nongkrong-nongkrong saja, tapi salah alamat. Teman yang ada di depannya itu bandar narkoba. Akhirnya diajarkanlah merokok. Kan begitu. Setelah jago merokok, ditawarkan apa? Ganja. Kalau remaja sekarang bilang apa? Cimen ya? Cimen. Tahu nggak nih? Tahu insya Allah ya. Tahu untuk dihindari, bukan untuk dicoba. Bukan karena pengalaman, kan begitu. Setelah itu pakai putau. Ditawarkan, ya sudah banyak masalah ya. Lu coba deh ini deh. Paket hemat 0,5 gram. Subhanallah. Akhirnya pakai sabu-sabu, dihirup, kan begitu. Ketika dihirup merasa tidak puas lagi, disuntik, kan begitu. Kan begitu. Akhirnya tubuhnya penuh dengan bekas-bekas suntikan, bukan karena imunisasi, namun karena apa? Karena pakai putau atau obat-obat terlarang. Bayangkan. Lihat bagaimana pengaruh pergaulan. Ini bahaya dari sekalian. Oleh karena itu, teman yang buruk akan menggiring kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Itu dari segi narkoba, dari segi misalnya seks bebas, kan begitu. Dari teman-teman yang buruk juga. Awalnya kan karena minder gak punya pacar. Teman-teman satu kelas sudah pada punya pacar semua, kan begitu. Nanti kalau gue gak punya pacar dipikir homo lagi, subhanallah. Dipikir gak ganteng lagi, kan begitu. Akhirnya cari pacar, berdua-duaan, terjadilah apa yang terjadi, kan begitu. Dari pergaulan semuanya. Karena sekali lagi, fitrah manusia itu tidak mungkin menyimpang dari Islam. Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah, dan Islam mengharapkan hal-hal seperti itu. Jadi ini yang harus kita pahami. Itu seks bebas. Kata-kata kotor dari lingkungan, kata-kata kotor dari pergaulan. Jadi hampir semua permasalahan remaja, kenakalan remaja itu dari mana? Dari pergaulan. Dan sebaliknya, kalau bergaul dengan teman-teman yang baik, maka kita akan diingatkan kepada Allah. Karena kalau teman-teman kita baik, nongkrongnya di mana?
Di masjid, ayo kita ngaji setiap hari Sabtu. Subhanallah, kan enak. Ngobrolinya masalah agama, masalah sholat, masalah zakat, masalah berpuasa.